pemilu damai. Tetapi memang kalau kita bicara tentang kandidasi atau pencalonan, ini memang cukup menarik, dan kandidasi ini saya kira juga menjadi satu dari 4 variabel penting dalam sistem pemilu. Kalau kita mengikuti kajian IPCA, saya kira selain kandidasi masih ada 3 variabel penting dalam sistem pemilu. Di antaranya adalah misalnya balloting atau teknik pemberian suara, kemudian juga district magnitude atau daerah pemilihan, dan yang tidak kalah penting saya kira adalah bagaimana mekanisme penetapan calon terpilih. Nah, bicara kandidasi saya kira cukup menarik ya kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di 2019 lalu. Kita coba review sedikit. Di kontestasi Pilpres 2019 yang lalu, 17 bulan sebelum masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang pada waktu itu ditetapkan tanggal 4 sampai 10 Agustus 2018, itu baru Partai Nasdem yang mendeklarasikan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Sekalipun kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya Golkar lebih dahulu, karena di 2016 Golkar pernah statement menyatakan dukungannya kepada Pak Jokowi, dan itu ditegaskan ulang di 2017. Kemudian diikuti oleh partai-partai lainnya termasuk PSI, P3, Perindo dan lain sebagainya. Bahkan PDIP sendiri ini menjadi partai ke-8 yang mengumumkan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Saya kira ini cukup menarik karena tidak mesti partai di mana tempat kandidat bernaung dari sisi timing ini menjadi partai yang pertama kali mengumumkan capresnya. Nah, makanya sikap PDIP, Bang Masinton, ini memang ditunggu banyak pihak, bukan hanya ditunggu oleh masyarakat, tetapi juga ditunggu oleh partai-partai politik. Makanya koalisinya Bang Viva ini juga masih menunggu, sekalipun KIP sudah dahuluan terbentuk ya di Mei 2022. Nah, Pak Prabowo waktu itu timingnya juga sekitar 4 bulan sebelum masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2018. Nah, kalau kita bandingkan dengan sekarang, justru Gerindra yang paling pertama duluan mengumumkan capresnya 14 bulan sebelum pendaftaran capres.